dengan bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menghadiri memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi begitu cintanya dia kepada umatnya, Nabi begitu sayangnya dia kepada umatnya. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, detik-detik beliau meninggal, Jibril datang ngasih tawaran, Muhammad, nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana pendapatmu Muhammad? Lalu kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, Jibril, kehormatan apa dan jaminan apa sampai Allah ingin mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis qudsi, Inni haramtu jannata ala sa'il anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali engkau masuk duluan. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Bagaimana jaminan umatku ya Rabb? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu jannata ala sa'il umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga duluan kecuali umatmu masuk terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita sebagai umatnya. Kan kalau kita lain lagi, kalau kita mau apa nih, anak kita panggilin sin roh. Kuno ada lo yang urut kemarin nih, ada rumahnya gak kuat, yang penyakit. Kuno rokok yang ada pinggir jalan udah jangan jual. Kenapa Pak punya Cina? Masih harta yang kita masih pikirin, tapi Nabi Muhammad SAW ketika wafat, ketika nyawanya ingin dicabut oleh Allah, ketika itu apa yang dipikirkan kita sebagai umatnya? Nabi Muhammad masih milik kita, alhamdulillah. Itu di dunia dibuktiin, dan ada lagi Pak. Dia ada lagi, mana ceritanya? Bahkan ini cerita rahasia Pak, yang bilang ya. Diriwayatkan Pak, nanti ketika datang hari kiamat, gunung hancur-hancuran, air laut tumpah ke darat sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Qariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah, hari kiamat. Al-Qariyah, apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qariyah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Wa taqulu lidalu kal farasil mabthus, dan manusia berhambur-hamburan seperti larangan yang berterbang-terbangan. Manusia berhambur-hamburan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW bakalan mati. Kagak ada manusia yang hidup. Lalu situ Allah bilang apa? Limanul mulkul yawma. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Mana Fir'aun yang aku jadi Tuhan? Kalau dia berani jadi, kalau dia berani mau jadi Tuhan, nol. Fir'aun gak nempel pantaran apa? Karena dia kiamat. Jangankan Fir'aun Pak, semuanya bakalan mati, nggak ada lagi, tinggal Allah doang. Allah bilang apa? La ilaha illa ana, tidak Tuhan melainkan aku. Semua pemimpin ditantangin oleh Allah. Mana presiden, mana DPR, mana bupati, semua pemimpin ditantangin oleh Allah. Tanah semuanya udah rata Pak, kagak ada hidup, kagak ada bernol. Kiamat. Lalu di situ Allah bangkitkan malaikat, dibentuklah panitia akhirat. Ya ada panitianya Pak. Maulid doang ya, kita gak ada panitianya. Yang nyari dana siapa, yang terima tamu siapa, yang ngangkut ustaz siapa, ya. Ini mau cerita Maulid nih. Lalu Allah bangkitkan malaikat, Allah bentuklah panitia akhirat. Lalu Allah panggil malaikat pertama, Ridwan labbaik ya Rabb.
Ada apa ya Rob? Ente tugasnya nyiapin surga Ridwan. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang dulu dunia suka sujud kepada aku, suka baik kepada tetangganya, suka sering ngaji, sering hadir di maulid ini. Orang model begitu Ridwan, siapin surga Ridwan. Lepas korok, lepas malaikat Ridwan. Lalu Allah panggil malaikat kedua, Malik, siap ya Rob. Ente tugasnya nyiapin neraka Malik. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang dulu di dunia nggak pernah sujud kepada aku. Rumah dekat masjid nggak pernah nyabang masjid. Rumah dekat musola nggak pernah nyabang musola. Duit banyak, harta banyak, nggak pernah bagi tetangga, nggak pernah ngeluarin zakat. Orang yang udah gitu itu, orang yang udah gitu nalik, siapin neraka. Siap ya Rob. Lalu Allah panggillah malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril dan Mikail dipanggil oleh Allah. Ada apa ya Rob? Tugas ente ambil burak ke surga, ente turun ke alam cari kubur kekasihku. Malaikat Jibril dan Mikail turun ke alam untuk mencari kuburan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di pertengahan malaikat kongko Pak. Ya bahasa kitanya teh kongko. Lalu apa kata malaikat Malik? Oh tahu orang Nabi. Udah tahu orang udah berada semua. Di situ semua di dunia rata, kagak ada manusia yang hidup. Lalu apa kata malaikat? Malaikat ya udah kita sujud aja nyok, sujud. Ketika itu kuburan Nabi Muhammad SAW terbuka. Ketika sampai dalam kubur, lalu Nabi Muhammad bangun dari kubur. Dia nengok karena ada malaikat, dia nengok karena ada malaikat Jibril, dia nengok ada malaikat Mikail. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Ayo, ini hari apa Jibril? Lalu apa kata Jibril? Ini hari di mana yang Allah janjikan? Ini hari kiamat Muhammad. Lalu ketika itu Nabi Muhammad SAW bangun dari kubur, nggak mikirin anak, nggak mikirin istrinya, tetapi yang dia pikirkan kita sebagai umatnya, sebagai umatnya. Lalu ketika itu malaikat Jibril dan Mikail ngajak Nabi Muhammad SAW ke surga. Sampainya Nabi Muhammad ke dalam surga, Nabi kita bingung Pak, Bu. Nabi kita bingung, mondar mandir, orang gabur. Kan yang punya surga kan enak ditanya. Muhammad label garo, enggak surga, enggak betah di surga. Betah ya Rob, usah kurang fasilitas. Cukup ya Rob, cukup saya betah di surga, betah. Lalu apa keinginanmu Muhammad? Nabi Muhammad Pak Bu udah ditempatin dalam surga. Dia ingin minta turun ke bumi untuk menengok kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Ketika itu Nabi Muhammad ingin keluar, dibangkitkan manusia, seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam hingga zamannya Nabi Muhammad SAW. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal sama emak, emak gak kenal sama anak, suami gak kenal sama istri, istri gak kenal sama suami. Bawa diri kita masing-masing. Matahari sejengkal, panas udah pasti. Panas, awas udah pasti. Seandainya bodoh kagak ada yang jual air Pak di Sorong. Alfamaret, Indomaret tutup. Kiamat. Jangan mau jual air. Masing-masing kita bawa diri. Lalu kita minta pertolongan kepada siapa? Kita minta pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, anta abang besar, engkau bapak moyang dari umat manusia Adam. Lalu apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya cu, boro-boro gua nolongin lu, gua lagi susah. Di surga nggak boleh makan buah kuning, gua makan juga. Nabi Adam cuma makan buah kuning Pak Bu. Ya makanya tuh laki ada jendelanya di leher Pak.
nyangkut di tenggorokan. Kalau ibu Hawa lain lagi, ibu Hawa nyangkut di dada. Alhamdulillah nyangkut di dada daripada dengkul ribet. Udah nyangkut di dada kebelah dua, alhamdulillah. Daripada satu mendingan dua. Benar? Benar. Daripada satu mendingan satu aja lebar, mendingan dua. Mata dua, kaki, tangan, hidung lubangnya. Yang satu apa? Mulut tuh. Iya, mulut. Iya. Ketika itu kata Nabi Adam, jangan ada mau wajib, gua nggak bisa nolongin lu minta sama amin Nabi Nuh kalau bisa. Lalu kita rombong-rombongan minta ke Nabi dan minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Nuh, tolongin kami Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Jangan. Anak gua juga gue suruh naik perahu nggak mau, dia mau antar bumi ke orang kafir. Bener Pak? Iya, sekarang anaknya Nabi Nuh itu disuruh naik perahu nggak mau, dia mau antar bumi ke orang kafir. Lalu apa kata Nabi Nuh? Jangan nunggu gua dah. Lu mintanya senang nama Nabi Ibrahim. Lalu kita rombongan apa? Karena Nabi Ibrahim, tolongin kami Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, jangan nama gua bohong 3 kali bohong seumur hidup. Nabi Ibrahim Pak bohong 3 kali bohong selama hidupnya. Iya, sujud ada peramal dia minta maaf. Kalau kita mau main lagi, bohong dia apa? Enggak pernah nangis. Nyengir mulu yang ada mah. Tapi Nabi Ibrahim Pak sujud hadapan Allah karena bohong 3 kali. Kalau kita kan beda, kita mah bohong tiap hari gak nyengir mulu udah. Benar? Nah gitu malu. Lalu apa kata Nabi? Jangan nama gua, lu minta sama Nabi Isa, kalau Isa ditolongin, emang di dunia dianggap dari Tuhan dia mah. Lalu kita berdong-berdong ke Nabi Isa, Isa dari jauh berdong-berdong, jangan. Bapak nggak punya, istri nggak punya, makanya jomblo seumur hidup. Nabi Isa kan mau punya ini dia. Makanya umatnya ngikut-ngikutin tuh, pastor. Nggak tahu dia Pak. Iya, sayang punya perempuan nggak dipakai. Kata Nabi apa? Jangan menggunakan. Nabi Isa. Lalu ketika itu Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, kata Allah, hai Muhammad bangun, minta. Nabi Muhammad minta Pak, ingin turun ke alam untuk mengasih pertolongan kepada umatnya. Nabi Muhammad udah di surga paling duluan, yang lain nabi-nabi pada di dunia. Nabi Muhammad sendiri di surga Pak, tapi dia mikirin umatnya, bagaimana nasibnya. Sedangkan dia di surga enak-enakan, ya kan? Tetapi kita sebagai umatnya, akhirnya Nabi Muhammad SAW turun. Kita dipanggil. Aina ummati, umatku, sini saya. Dipanggil kita sama Nabi Muhammad. Cuma yang dipanggil bukan sembarang orang Pak. Enak aja. Gambarnya bukan pala banteng, bukan. Banteng menyeruduk. Gambarnya bukan pohon beringin, bukan. Pohon beringin sebanyak kuntilanaknya. Tapi yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW mukanya bersinar seperti bulan purnama. Karena kenapa? Karena di bulannya sering ujuh kalau qamar lailatul badri. Muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama.
bulan purnama. Di dunia kita dikasih hitam, di akhirat kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kita gitu. Karena sering untuk masa doang nggak pernah sholat. Ini malam ini maulid sukses. Selesai maulid kita tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan ibadah kita, Pak. Saya maulid, Pak. Mantap amat orang ini. Selesai maulid, kita tingkatin ibadah kita. Yang ngajinya jarang ya, kita ketolin, benar Pak? Ya, karena udah jam 12 kurang, jam setengah. Ya karena bapak-bapaknya udah pada ngantuk dan ibu-ibunya udah pada ngantuk. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya dimohon maafkan karena masih ada penceramah kita yang dari Bekasi dan juga dari Jawa ya. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi